Selamat malam, alhamdulillah ya. Jadi walaupun belum hanya beberapa orang yang hadir, sebagai komitmen kita toleransi 15 menit ya. Kebenaran malam ini Bu Ratna yang akan memberikan materi dan untuk itu kami persilakan saja ya Bu Ratna dari Jogja nih. Silakan Bu Ratna, saya mobile ya. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Silakan admin. Admin silakan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah, panitia dan seluruh peserta. Baik, kita lanjut dengan soal bimbingan hukum. Kelihatannya mudah ini ya. Soal ini mudah, tapi mungkin masih ada kita yang masih keliru. Yang pertama kita lanjut ya. Seorang ibu usia 28 tahun baru saja melahirkan anak kedua. Seorang bayi perempuan segera dilakukan penilaian. Bayi menangis spontan, gerak otot aktif. Jadi bayi menangis spontan, gerak otot aktif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan penolong persalinan sebagai langkah awal terhadap bayi baru lahir? Langkah awal. Ini ada juga yang masih keliru ya. Jadi kita lihat ke pertama A, meletakkan ke perut ibu lalu keringkan bayi. B, meletakkan bayi ke dada ibu, menyuntikkan oksitosin. D, menyuntikkan vitamin K1. E, inisiasi menyusui dini. Sekarang kita lihat. Jadi memang betul kata Ibu Aisyah, harus pinter kita ya, benar-benar membaca soal itu. Segera, jadi baru saja melahirkan anak kedua, segera dilakukan penilaian. Bayi menangis waktu diangkat itu kan ya, sudah lahir, bayi menangis, spontan, gerak otot aktif. Yang ditanyakan, apa yang harus dilakukan penolong persalinan sebagai langkah awal. Jadi sesudah dinilai itu apa yang dilakukan. Yang pasti sudah dinilai, diletakkan ke perut ibu, dikeringkan dan ganti. Ya. Belum pakai topi, belum dikeringkan dan ganti. Tetap kepalanya ditutup pakai popok itu ya. Kita lihat lanjut. Lanjut admin. Nah, kita pembahasannya jelas meletakkan ke perut ibu lalu keringkan bayi. Setelah bayi lahir, waktu penilaian itu, kan kita nilai apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, nangis kan ya, dan bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif, aktif ya. Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjutkan ke langkah resusitasi. Sekarang ini jawabannya iya ya. Bila semua jawaban iya, maka lanjut meletakkan ke perut ibu seperti yang dikatakan tadi, keringkan mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya, kecuali tangan. Kecuali tangan. Dan vernik tanpa membersihkan vernik. Jadi tangan itu ya supaya ini apa? Sebagai panduan bayinya itu, oleh karena bau air ketuban itu hampir sama dengan bau air susu ibu ya. Ganti handuk basah dengan handuk kering, pastikan bayi dalam kondisi aman di perut ibu. Pastilah kita ngomong, Bu, pegang Bu ya bayinya. Ya kalau tidak suruh nanti jatuh bayinya. Sekarang itu paham Ibu-ibu? Mudah ini kelihatannya, cuman kawan-kawan mungkin ada yang masih keliru. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Seorang ibu baru saja melahirkan anak pertama di puskesmas. Setelah bayi lahir, segera dilakukan penilaian, jelas dilakukan penilaian. Bayi menangis spontan, gerak otot aktif. Untuk menghindari kehilangan panas pada bayi, ganti handuk atau kain yang basah dan bungkus bayi dengan selimut, serta pastikan kepala bayi telah terlindung dengan baik.
Apa yang harus dilakukan penolong persalinan sebagai langkah selanjutnya? Sudah ditaruh bayi itu, sudah dikeringkan. Apa yang di langkah selanjutnya? A. Meletakkan bayi ke dada ibu. Sudah tadi kan meletakkan bayi. B. Menyuntikkan oksitosin. C. Menyuntikkan vitamin K1, IMD, dan atau meletakkan ke perut ibu lalu keringkan. Jelas sudah diletakkan di perut ibu. Kita lihat kan, apa namanya? Apakah ada bayi kedua? Lanjut ke pembahasan. Nah, ini memang bukan di bayi baru lahir, cuman ini lanjutan ya. B. Menyuntikkan oksitosin. Masih ada ini yang keliru ya. Setelah bayi lahir, ya, jadi B. Menyuntikkan oksitosin. Setelah bayi lahir, pastikan tidak ada janin di fase 2. Fase ya, di fase 2 tidak ada bayi kedua. Baru suntikan oksitosin agar terus berkontraksi dengan baik. Kita semua tahu kalau disuntik oksitosin, uterus berkontraksi dengan baik sehingga cepat, diharapkan plasenta cepat keluar. Lanjut ke ketiga. Mudah-mudah ini sebenarnya, tapi masih ada yang keliru ya. Kelihatannya 30% keliru yang sudah ngasih jawaban. Ketiga, seorang ibu baru saja melahirkan anak pertama di puskesmas. Setelah bayi lahir, segera dilakukan penilaian seperti tadi. Bayi menangis spontan, gerak aktif. Untuk menghindari kehilangan panas, bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan ibunya. Segera setelah lahir. Selama paling sedikit 1 jam. Paling sedikit. Kapan dilakukan IMD pada bayi baru lahir? A. Setelah bayi lahir, langsung IMD. Setelah menyuntikkan oksitosin, langsung IMD misalnya ya. Setelah pemotongan tali pusat, ini supaya kita berpikir ya, kadang-kadang kita lupa. D. Setelah plasenta lahir. E. Sebelum penyuntikan oksitosin. Kira-kira yang mana lah ini? Jadi kita harus membayangkan soal ini. Memang membayangkan. Kadang-kadang kita anggap mudah, taunya kita salah ya. Salah membaca, salah mengartikan. Lanjut ke pembahasan. Jadi, tadi sesudah dinilai, diletakkan ke perut ibu, belum IMD itu. Setelah itu, suntik oksitosin. Setelah suntik oksitosin, baru pemotongan tali pusat. Ya. Adik kan tahu kapan pemotongan tali pusat. Kapan pemotongan tali pusat itu langsung ya, 2 menit ya, ditunggu dulu sampai air tidak berdenyut lagi. Jadi C. Setelah pemotongan tali pusat. Sudah dipotong tali pusat, diikat ya, baru bisa IMD. Setelah bayi lahir dikeringkan, pastikan tidak ada bayi kedua, lalu penyuntikan oksitosin. Selanjutnya jepit tali pusat. Ini sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa ya. Kalau membaca soal itu kadang-kadang kita mau cepat-cepat. Selanjutnya jepit tali pusat, potong dan ikat dengan benang DTT ya. Terserah, pokoknya dengan yang steril. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Kepala oleh ke kiri atau ke kanan. Kalau tertelungkup, tidak bernapas nanti dia ya. IMD ya, jadi IMD-nya setelah pemotongan tali pusat. Sudah tolong Pak, tali pusat baru bisa IMD ya. Keuntungan inisiasi menyusui dini antara lain, mengurangi 22% kematian bayi berusia kurang dari 28 hari. Neonatus itu 0 sampai 28 hari. Mendorong keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat dan efektif. Dari kecil bayi ini sudah diajari. Lihai jadi bayi ini netek ya. Mendorong keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat dan efektif. Pinter bayi baru lahir. Meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Jadi kalau didekap tuh kan, jadi bonding attachment ya. Jadi rasa enak dia ya. Sebenarnya bayi itu tidak bisa bicara. Dia ngomong dalam hati bayi. Hai, angetnya di sini, di mana aku berada, katanya ya. Jadi bayi itu sudah berpikir sebenarnya, cuma dia belum bisa bicara. Oleh karena kontak kulit dengan kulit, tanpa alas,
kulit ibu bersatu dengan kulit bayi, jadi panas ibu pindah ke panas bayi, sehingga temperaturnya jadi normal, jadi mengendalikan temperatur. Selain itu ini antara lain ya, banyak ya. Pemantauan bayi saat IMD sebagai berikut. Jadi dipantau juga bayi waktu IMD. Posisi bayi diposisikan dengan mulut dan hidung yang terlihat dan tidak terhalang. Jadi terlihat ya hidungnya. Jangan sampai ketutup. Warna kulit diperhatikan juga, pink ya. Pernapasan diperhatikan juga, pernapasan ya normal ya, tidak ada retraksi dinding dada ya atau pernapasan cuping hidung. Diperhatikan ini suhu tubuh pada 60 menit sampai dengan 60 pada 60 menit dan 120 menit, jadi 2 jam setelah kelahiran kisaran 36,5 sampai dengan 37,5. Ibu dan bayi jangan ditinggalkan kalau lagi MD ya. Ibunya kan kecapean, bayinya juga kecapean. Nanti ketutup hidungnya. Sebaiknya pemantauan dilakukan setiap 15 menit. Biasanya 15 menit pada jam pertama, pada jam kedua setiap 30 menit. Lanjut. Mudah ini ya, soal ini mudah. Nomor 4, seorang perempuan melahirkan bayi dengan berat badan 2.600 gram, panjang badan 50 cm, lingkar dada 30, lingkar kepala 33 di PMB, jadi lahir di PMB. Hasil pemeriksaan yang lain, frekuensi jantung 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, ekstremitas agak pucat, gerakan aktif tapi ya, agak pucat dia ya. 36, sedikit ini ya, harusnya kan 36,5. Mungkin lupa ngasih topi bayinya ya. Apakah asuhan pada bayi baru lahir di atas? Memandikan? Jelas tidak. Tidak mungkin kan mandikan. Sekarang mandikan 6 jam ke atas ya. B. Mempertahankan bayi tetap hangat. T. Mendekatkan bayi di sekat jendela. Tidak mungkin ini. Jadi harus dibaca benar ini. D. Membatasi waktu ibu menyusui. Tidak mungkin. Menimbang bayi tanpa alas. Tidak mungkin ya. Baru lahir ini. Jadi kita pilih mempertahankan bayi tetap hangat. Lanjut. Jadi B ya. B. Ingat-ingatlah ini kawan-kawan. Jawaban tadi apa ya? B. Mempertahankan bayi tetap hangat. Ganti pakaian basah dengan pakaian hangat disertai topi. Pakaian hangat, kering, bukan hangat habis disetrika kepanasan nanti bayinya. 2. Tempatkan bayi di ruangan hangat. Ruangan hangat itu kalau ada bayi janganlah pakai kipas angin itu ya. AC pun sekitar 27-28 derajat Celcius. Ada buku yang mengatakan 27 derajat Celcius, ada yang 38. Dilihatlah, jangan sampai kedinginan. Ketiga, skin to skin atau metode kanguru. Keempat, menyusui sesering mungkin. Jadi semakin sering menyusui di IMD, jadi bayinya hangat, menyusui ya, jadi tidak kedinginan bayinya. Mempertahankan bayi tetap hangat. Selanjutnya, seorang perempuan melahirkan bayi dengan usia kehamilan 37 minggu. Cukup bulan ini di PMB. Hasil pemeriksaan fisik BBL 2.300. Cukup bulan tapi 2.300 kurang ya. PB 43, lingkaran kepala 32 cm, lingkaran dada 28 cm, terlihat rambut lanugo sedikit di bahu. Apakah diagnosis yang mungkin untuk kasus ini? Kita lihat dulu. Kalau kita belum paham dengan ini, kita lihatlah ya, kita lihat ini hamilnya kehamilan 37 minggu, berarti neonatus ini cukup bulan. Nah, kita lihat cukup bulan, kita ambil yang cukup bulan. Setelah itu oleh karena beratnya 2.300, cukup bulan sesuai masa kehamilan, tidak kan? Kalau sesuai masa kehamilan minimal 2.500 gram. Ini cukup bulan kecil masa kehamilannya ya. Cukup bulan tapi beratnya 2.300 gram. Jadi harus jeli memang membaca soal.
Jadi A, neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan, kurang bulan, tetapi sesuai masa kehamilan. Tidak ya, ini tidak kurang bulan. Neonatus kurang bulan, kecil masa kehamilan. Tidak. Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Kurang ini, 2.300. Harusnya 2.500 lebih. Neonatus cukup bulan, kecil masa kehamilan. Nah, ini yang benar ya. E, neonatus lebih bulan, kurang masa kehamilan. Maksudnya kalau kita memang belum paham, kita lihat dulu itu. Kita analisa soal ini. Mana yang kira-kira benar. Ya, seperti ini. Cukup bulan. Cari yang cukup bulan. Sekarang sesuai tidak dengan masa kehamilan? Tidak sesuai oleh karena bayinya beratnya 2.300 gram. Lanjut. Pembahasan D jadi ya, neonatus cukup bulan, kecil masa kehamilan oleh karena 2.300 gram. Kalau ini boleh neonatus kurang bulan. Nah, harus paham juga nanti, pelajari ya. Neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan adalah BBLR kurang bulan ya. Dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan untuk masa kehamilannya. Kalau neonatus kurang bulan kecil masa kehamilan adalah bayi prematur dengan berat badan lahir kurang dari normal menurut usia kehamilannya. Ini sampai berapa soal? Bu, ini lanjut. Bu ini, admin. Bu Eka. Halo. Bu Eka. Oh, lanjut. Keenam, seorang ibu usia 28 tahun baru saja melahirkan anak kedua, seorang bayi perempuan. Segera dilakukan penilaian, bayi menangis spontan, gerak aktif. Setelah pemotongan tali pusat, bayi diletakkan di perut ibu untuk IMD. Setelah pemotongan tali pusat. Minimal selama 1 atau 2 jam, 1 sampai dengan 2 jam, lalu dilakukan pemeriksaan fisik BBL termasuk penyuntikan vitamin K1 atau pitomenadion. Vitamin K ini kan ada bukan K saja, harus K1, ada K2, ada K3 ya. Berapa dosis vitamin K1 untuk bayi yang lahir dengan berat badan normal? Ini kalau ini, oh ini tapi belum dikasih soal loh ini. Bu, ini soalnya kan baru 5, Bu. Ibu Eka, admin. Ini kan masih rahasia nih besok ini soalnya. Halo. Bu Eka, admin. Bu Eka, kantor mertuanya berobat, Bu Ratna. Jadi karena waktunya masih ada, soal yang nomor 6 belum dikasih, tidak apa-apa, langsung dibahas saja lah. Ya admin, Oh ya. Langsung dikasih penjelasan. Lanjut ke pembahasan. 6 pembahasan. Jadi A ya 1 mg. Benar nggak 1 mg? 1 mg, bukan 1 cc, 1 mg. Jadi dilihat ampul itu ya. Kalau ampul itu 2 mg berarti setengah ya. Manfaat vitamin K harus tahu juga kita. Untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi disebabkan sistem pembekuan darah pada BBL belum sempurna. Oleh karena ini harus kita suntikkan ya. Bayi itu, bayangkan bayi itu lahir di lorong sempit yang gelap. Keras pula. Keras kan itu. Mungkin terbentur ya. Dia harus mungkin terbentur, mungkin memar, jadi harus diberikan suntikan vitamin K1. Vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri bawah lateral diberikan setelah proses IMD dan sebelum pemberian hepatitis B0, imunisasinya. Pemberian vitamin K1 dapat diberikan pada bayi sampai usia 2 bulan. Seharusnya kan cepat, tapi ini masih boleh ya. Efektivitasnya jelas
tidak sebaik yang secepat mungkin ya. 1 jam. Ampul yang sudah dibuka, kalau misalnya 2 mili, jadi ampul yang sudah dibuka jangan ditutup lagi pakai plester, tidak main lagi sekarang. Jadi tidak boleh disimpan atau dipergunakan kembali. Tidak usah, sudah buang. Kalau pasien ada 2 kan langsung cepat boleh. Tapi kalau sudah dibuka, nah ditutup pakai plester kayak zaman dulu tidak lagi sekarang ya. Lanjut. Ada pertanyaan sini? Adik-adik, kalau ada pertanyaan? Dikit ya baru ya. Yang datang. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Pembahasan yang ke-7 ini, soalnya ini 2-3 jam setelah pemberian vitamin K1. Jadi sekarang 2-3 jam ya setelah pemberian vitamin K1 untuk mencegah penularan hepatitis pada bayi baru lahir yang dapat terjadi secara vertikal. Jadi vertikal itu artinya penularan dari ibu ke bayi pada waktu persalinan. Imunisasi apa yang diberikan pada BBL? Sudah pasti tahu ya, HB0 ya. Lanjut ke pembahasan. Ya. B, HB0. Nah, ini enak ini balas sudah bisa ini menjawab soal ini. Pemberian imunisasi hepatitis B atau HB0 secara intramuskuler 2-3 jam setelah pemberian vitamin K1 pada paha kanan bayi setelah bayi keadaan stabil sebelum bayi berumur 24 jam. Karena sebagian ibu hamil merupakan carrier hepatitis B, jadi pembawa sifat ya. Hampir sebagian bayi dapat tertular hepatitis B pada saat lahir dari ibu pembawa virus. Jadi kalau ibunya tidak pembawa virus, tidak ya, tidak bisa kalau ibu pembawa virus. Penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi hepatitis menahun. Sedih kan ini? Yang kemudian dapat menjadi sirosis hepatis. Nanti dia kalau sudah dewasa ya. Jadi harus disuntiknya benar-benar. Nyuntik ini juga disuntik tidak hepatis suntik, tapi kalau cara penyimpanan vaksin yang tidak benar, efektivitasnya pasti berkurang. Jadi bidan harus bertanggung jawab benar dengan suhu vaksin di dalam lemari es. Berapa kali boleh membuka lemari es? Harus tahu kita. Jangan buka lagi, buka tutup, buka tutup. Berapa kali sekarang boleh membuka lemari es, adik-adik? Di puskesmas atau di rumah? Nggak boleh kan? Kalau PMB harus pisah ini apa lemari esnya. Berapa kali boleh dibuka dalam sehari? Halo? Yang di puskesmas jelas paham ya? Berapa kali, Dek? Ini Anggit, Benny, siapa nih? Tutup semua ini. Tutup semua. Tutup semua camp. Nah. Nutup camp semua ini Bu Eka ya. Wendy, buka camp semua. Buka camp. Ini kayaknya nutup ini. Apanya, Dek? Camp. Kameranya nutup ini adik-adik. Kenapa jangan ditutup on kamera lah? Salam berapa kali? Berapa kali ini kita boleh buka kulkas yang tempat penyimpanan vaksin? Ayo ini peserta berapa? Ya? Jadi harus benar-benar ya kita
Jangan dibuka tutup kulkasnya. Ya, lanjut. Udah 8. Seorang ibu, ini kan cuman ini apa? Ininya baik ya. Jadi kayaknya seorang ibu usia 28 tahun terus ini. Seorang ibu usia 28 tahun baru saja melahirkan anak kedua, seorang bayi perempuan. Segera dilakukan penilaian tadi, menangis spontan, gerak otot aktif. Setelah pemotongan tali pusat, bayi diletakkan perut ibu untuk MD, minimal 1-2 jam. Jadi ingat 1-2 jam. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik BBL termasuk vitamin K1. Yang ditanyakan berapa dosis vitamin K1 untuk bayi yang lahir dengan berat badan kurang 1.500 atau kurang 1.500 gram. Jadi prematur ya, kurang ya. Bukan 2.000, 1.500 atau kurang. A 1 mg, B 2 mg, C 0,5 mg, D 0,1 mg, E 0,2 mg. Ingat miligram kita, bukan cc pakainya. Coba lanjut ke pembahasan. C 0,5 mg. Seperti tadi, manfaat vitamin K1 untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi ya, baru lahir. Penyebab rendahnya kadar vitamin K pada BBL karena belum berkembangnya bakteri baik penghasil vitamin K dalam usus. Jadi vitamin K ini dalam usus ya, penghasil vitamin K ini usus. Lanjut. Seorang ibu usia 28 tahun baru saya melahirkan sudah ini. Setelah IMD dilakukan penilaian refleks antara lain. Refleks berupa, jadi refleks itu kan kalau refleks itu tiba-tiba ya, bukan direncanakan. Tapi ada yang permanen jadi refleksnya ya. Refleks berupa menghirup dan menghembuskan napas secara berulang-ulang. Jadi dihirupnya, dihembuskan, itu kan bayi, perhatianlah bayi ya. Nah, refleks apakah yang dimaksud? Kalau kita kurang paham dengan ini, kita lihat ini. Bahasa Inggris ya? Refleks. Apa breathing itu? Kita harus tahu ya. Jadi Widanto harus bisa juga lah bahasa Inggris ya. Belajarlah yang muda-muda ini. Aya bling. Tidak mungkin ini aya bling ini. Oleh karena menghirup, tidak mungkin mato menghirup ya. Pupillary, routing, saking refleks kita. Nah, jadi baca soal ini. Yang kira-kira kalau kita memang belum paham, belum tahu, yang mendekati, menghirup dan menghembuskan. Air tidak mungkin. Masa mata menghirup dan menghembuskan. Pupillary di mata juga. Routing, kita tahu, disentuh ya. Saking, tidak mungkin juga ya. Lanjut ke pembahasan. Bahasan Yang Bun. Nah, breathing ya. Iya. Breathing refleks. Jadi kalau kita tidak paham, tuh kita harus bisa memilih ya, yang mendekati. Breathing, bukanlah apa breathing. Jadi sekarang ini kalau ada kata-kata yang asing, kita cepat kita cari, bisa kan tanya dengan Mbak Google. Breathing, breathing. Breathing refleks itu refleks berupa menghirup dan menghembuskan napas secara berulang-ulang. Berfungsi menyediakan O2. Kalau kita menghisap O2 dan membuang CO2, ini permanen dalam kehidupan. Bukan bayi baru lahir bayi. Kalau tidak permanen, kita tidak bisa bernapas ya, jadi permanen ya. Lanjut ke soal 10. Selain refleks di atas, dinilai juga refleks pada mata. Nah, mata ini sekarang ya. Kita tahu mata itu yang mana ini. Mata refleks menutup dan mengejamkan mata. Refleks ini untuk melindungi mata bertahan secara permanen. Permanen juga ini ya. Permanen lah. Kira-kira yang mana lah ini? Breathing sudah menghirup tadi. Pupillary, routing, mencari, bukan. Saking. Saking apa saking?
Bukan ya. Jadi kira-kira yang mana lah ini? Seperti mencari. Jadi yang kalau soal mata pasti yang ada mata di sini kan? Ya kan? Baik. B. Jadi yang ada mata ya. B. Bu. B. Iya, jadi ya ada mata. B. Jadi kita begitu ya caranya. Jadi Ibu Aisyah ngomong kan harus bisa membaca soal katanya kan. Kalau bahasa-bahasa B, ya, Bu. asing ini lihat baik nih. Yang mana mata dah ayah inilah ada lain. Mata ya. Pembahasan. Masih banyak ini yang keliru ya. Nah kan ayah bling refleks, yaitu refleks menutup dan mengejapkan mata. Refleks ini untuk melindungi mata, pasti untuk melindungi mata. Bertahan secara permanen, jelas permanen. Kalau tidak susah kita ya. Jika bayi terkena sinar matahari atau kita juga, atau hembusan angin, matanya akan menutup. Atau dia akan mengerjapkan matanya. Bayi-bayi kan bisa silau bayi. Kita lihat misalnya dari jendela dibuka, kita buka jendela, pasti dia langsung menutup mata atau mengejapkan mata ya. Nah, ini sudah 10 pertanyaan ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan. Kita ingatkan lagi yang ini ya, waktu yang soal 1 tadi ya. Soalnya banyak kekeliruan di sini, padahal ini sangat mudah. Kita ingat lagi, kita ingat 60 langkah APN. Nah, kita buka lagi 60 langkah APN. Apa yang kita lakukan? Sudah ini sebentar, kita lihat lagi. Jadi memang harus kita rajin membaca. Saban waktu kita nolong persalinan. Kadang-kadang kita lupa ya. Saban waktu padahal nolong persalinan kita. Tidak ingat kita dengan yang ini, yang teoritisnya ini ya. Jadi asuhan bayi lahir lakukan nilai, kita ingatkan kembali ya, banyak ini kekeliruan yang menjawab soal. Kita lihat asuhan bayi lahir dinilai ya, apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif. Bila ada salah satu tidak, lanjutkan ke resusitasi ya, resusitasi. Kalau ya lanjut ke keringkan tubuh bayi. Kan sudah kita nilai itu, kita keringkan kan tubuh bayi. Cobalah bayangkanlah, banyak ini kekeliruan kita soal tadi. Sudah dinilai bayi menangis kuat, ototnya ekstremitasnya, bayi menangis kuat, ekstremitas aktif. Langsung kita taruh kan ke ini, ke ibunya, langsung kita keringkan cepat, langsung kita ganti supaya jangan kedinginan. Terus kita tutup kepalanya pakai popok ya, belum pakai topi. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah itu? Apa yang kita lakukan setelah kita keringkan bayi? Taruh di perut ibu tapi bukan di IMD. Oh kita kadang kan ya. Nah jadi kita periksa dulu, kita palpasi kan fundus. Oh tidak ada bayi kedua, suntiklah oksitosin. Nah ini harus kita ingat tanya itu ya. Setelah itu baru sudah kontraksi dia, baru sudah tali pusat keluar, baru kita jepit potong ikat, baru IMD. Nah ini kadang kita kadang lupa. Jadi soal yang tadi itu kami lihat kita memang masih keliru. Tidak usah ada ibu juga mikir dulu. Jadi dibayangkan itu. Oh sudah dinilai, taruh perut ibu ini. Ya, kadang-kadang soal itu mudah, pasti tahu semua kita, apalagi kita yang praktek. Tapi waktu membaca soalnya kita kadang lupa ya dengan urutan itu. Ada pertanyaan adik-adik? Silakanlah tanya, ini penting ini. Apalagi ada hal-hal yang baru Bu Ratna mengenai masalah berefleks itu tadi. Ya, refleks ini sebenarnya banyak ini refleks ini. Yang baru ini banyak refleks. Ya, refleks berjalan ada, ya banyak refleks, cuman tidak taruh sini semua. Terus tuh refleks apalagi itu, nanti kita tambahkan lagi lah ya. Untuk SDIDTK itu untuk bayi sampai 5 tahun itu baru sekarang Bu Is.
Sudah buku baru. Jadi adik-adik yang rajin buka internet, adik bisa dapatkan itu. Adik bisa dapatkan buku SD IDTK itu. Yang terbaru ini ada. Jadi tidak susah kita sekarang. Kalau adik-adik suka membaca kan, praktek dan membaca, nah kita bisa nanti menjawab soal itu. Ya. Soal dari Ibu sudah banyak, 100 lebih. Banyak. Nanti kalau ini nanti dicari dulu, adik sendirilah nyari. Adik sendiri nyari. Oleh karena kalau kita sendiri nyari, kita langsung cepat ingat ya. Sudah dapat, boleh ditulis pakai tangan supaya jangan lupa. Boleh, adik langsung print, boleh, bisa. Soalnya kalau cuma diingat tanpa ditulis atau diketik, memori kita kan sudah penuh ya. Sudah penuh memori kita. Ya, Bu. Yakin ya, yakin. Insya Allah nanti kalau rajin kita bisa lulus semua. Amin. Jadi grasping refleks ada, Babinski ada, Babinski, saking, murun, banyak refleks. Ya, refleks berjalan, refleks banyak refleks. Ketika kita membaca refleks, kita cari lagi. Refleks apa lagi nih? Cari lagi di internet. Kalau baca buku kan agak payah. Setelah itu, kalau mau mencari buku kadang tidak sempat ke toko buku. Bisa sekarang. Bisa adik cari setelah itu soal misalnya HIV. Adik buka Permenkes tentang HIV. Ada itu. Ibu hamil, ada Permenkes. Nah, ibu hamil rajin-rajin lah ya. Sekarang jam berapa? Ada pertanyaan adik-adik? Mudah-mudahan soal selanjutnya nanti, mudah-mudahan jadi adik banyak membaca, jadi mudah-mudahan bagus ya nilainya ya, apa ya isian itu. Amin. Mudah-mudahan, Bun. Gitu ya. 6 menit lagi nih. Ibu, ini bentar, siapa yang mau tanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kesempatan ini ya, karena ada hal-hal yang baru. Seperti tadi saya sampaikan mengenai masalah penyuntikan Fitka pada prematur, pada bayi-bayi yang beratnya kurang dari normal. Apakah masih tetap disuntikan Fitka? Kan masih tadi, cuman dosisnya. Masih ya, tapi separuhnya, Bun ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita ketahui. Kemudian juga masalah refleks, hati-hati karena nanti kita terpancing. Jadi kita harus tahu betul. Memang enak kalau air mata, aduh bukan air. Nah artinya oh mata, nggak apa-apa, Mak. Tapi kalau yang lain seperti tadi kita nggak hafal, misalnya yang berarti refleks tadi kan. Jadi itu hal-hal yang baru, hal-hal baru yang harus kita ketahui. Karena siapa tahu akan muncul pada soal-soal hukum yang akan datang, ya. Oh, kamera semua ini. Ibu Farida yang buka kamera. Kenapa di kameranya tidak aktif? Yang lain tidak ada ini. Ibu Farida cuma. Murdia, Bu Murdia. Ada orang berapa yang hadir ini? Ada 16 berarti 14 dikurangi 13 berarti. Iya. Janganlah ya yang sayang Bu Rana udah Bun, ya? Ya? Numpang Ya. tanya yang tadi kan Farida kan telat nih masuknya tadi. Tadi yang pembahasan nomor 1 itu, Bun. Oh, silakan Bu Rana bisa ulang lagi. Ulang lagi. Bunda Ratna yang pembahasan pertama itu. Ya. Bu Rana. Ya. Tolong admin. Bu Rana admin tolong yang soal pertama. Pertanyaan pertama, seorang ibu usia 28 tahun baru saja melahirkan anak kedua, seorang bayi perempuan. Segera dilakukan penilaian. Jadi waktu dia sudah keluar itu ya, sudah lahir, bayi menangis spontan, gerak aktif ya, gerak otot aktif. Apa? Ini kan pertanyaan yang enteng ini.
Apa yang harus dilakukan penolong persalinan sebagai langkah awal terhadap bayi baru lahir? Jadi bayi baru lahir yang baru dinilai itu maksudnya ya. Iya, Kan kita kalau bayi lahir kan kita langsung lihat, oh menangis. Memang tidak penilaian, langsung penilaian Bun ya. Pertama ya, Langsung, menangis, iya. geraknya aktif kan, bayinya tidak lesu ya. Setelah itu apa yang kita harus lakukan? Langkah awal sesudah itu maksudnya. Pasti kita letakkan ke perut Iya, ibu. meletakkan ke perut, iya ya, Itu benar-benar. lalu keringkan, tapi belum IMD kan? Belum. Belum. Sudah. Baru kita sudah keringkan, kita cek. Tidak ada bayi kedua, baru kita Suntik oksi. Oh iya Bun. Ini kan Iya, enteng ini, tapi kita masih ada yang keliru. Iya Bun. Tapi kalau dia tidak menangis kuat atau tidak bergerak dan aktif, jadi bila salah satu jawaban adalah tidak, berarti kita lihat ini apakah resusitasi, apakah aspeksi ya, lanjutkan kelakar resusitasi bayi baru lahir dengan aspeksia. Baca lagi ini nanti. Kalau kita aspeksia, kita lihat lagi apa aspeksia. Jadi berkembang ilmu kita. Biar penuntun belajar tentang resusitasi. Jadi harus selalu dibaca terus. Jadi, setiap misalnya di sini tadi ada jawaban A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, yang A ini, lihat cari. Langsung cari kan. Iya. Jadi kita kalau ada kata-kata sesuatu yang belum kita tahu, kita langsung cari. Bisa cari di internet. Banyak buku di internet itu. Senangnya nih Bu kalau dapat buku itu. Ya, buku di internet. STIDTK itu baru sekarang. IMD, jelas IMD itu. IMD, kita harus pikirkan kalau bayi IMD, ketika bayi menghisap puting susu ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau puting susu dihisap? Ada hormon apa yang keluar? Nah, kita harus tahu itu. Untuk apa hormon itu? Prolaktin untuk apa? Oksitosin untuk apa? Kita harus tahu kan? Jadi kita jelaskan dengan ibu itu. Kita berikan informasi, Bu, harus IMD-nya, Bu. Pertama kali, Bu, ya, bayinya tidak kedinginan. Sesudah itu kali Ibu netek, ya, ada hormon, Bu, yang keluar. Memang dengan bahasa yang dimengerti oleh Ibu. Kalau tidak mengerti, tidak mau dia berhentilah aku. Bidan itu katanya ngomong baik, tidak ngerti kami. Jadi ibu-ibu kan pinter, ya. Sudah biasa berhadapan dengan pasien. Jadi kita jelas ke seluruhnya. Oksitosin itu apa? Jadi keluar hormon itu. Kalau tidak di IMD langsung dihisap itu kan sayang. Ya, kalau misalnya tidak kontraksinya kurang baik, apa yang terjadi, Bu? Kalau ininya, Bu, tidak bagus, tidak keras, Bu, yang terjadi ini. Dari mana darahnya keluar? Kita kasih tahu. Dengan ibu-ibu. Senang pasti ibu-ibu dengan bidan. Jadi bidan-bidan tuh memberikan informasi yang benar dan jelas ya. Setelah itu ya harus banyak pengetahuan lah bidan. Harus banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan diiringi dengan praktek. Kalau cuma bisa ngomong tidak bisa membayangkan ya. Kalau sudah praktek itu membayangkan. Oh ya sudah ini. Walaupun ada kesalahan dikit kita cepat perbaiki dalam soal ini. Ya Bu, Ibu apa tadi Farida ya? Iya Bun. Ya. Iya. Dinas di mana Bu Farida? Di Lubai Bun, di Puskesmas Sumber Mulia, Muara Enim. Oh iya. Bunda Ratna numpang tanya, ini yang kedua ini apa yang harus dilakukan penolong persalinan setelah langkah selanjutnya? Berarti bukan IMD ya, Bun? Malah aku tadi itu malah D itu kayak ngisinya. Kan karena kan menurut karena kan, aku IMD dulu baru kita sudah IMD langsung IMD, maksud aku kan karena sudah kan bayinya sudah dibungkus nih, sudah diselimuti, sudah itu langsung IMD, maksud aku itu kayak itu, berarti salah dong. Ini kita lihat sini ya, bayi menangis ya, untuk menghindari kehilangan panas pada bayi ganti handuk atau kain yang basah. Jadi ganti handuk kan? Jadi berarti barusan dari penilaian tadi kan?
dari penilaian. Kan ini penilaian bayi menangis spontan, gerak otot aktif. Sudah dinilai kan kita taruh di perut ibu. Memang dibungkus kan, tetapi bukan IMD. Sudah itu yang kita lakukan nyontek dulu kita kan. Ya enggak? Iya. Kita kan nyontek dulu kan. Sudah kita taruh bayinya, tapi harus dikeringkan dulu. Enggak boleh, enggak dikeringkan tangan, enggak usah ya. Setelah itu kita lihat, kita langsung palpasi kan di pundus. Nah, tidak ada bayi kedua. Artinya kira-kira sepusat ya. Tidak ada bayi kedua. Baru kita berani kan nyontek. Sudah kita suntik, sudah tidak berdenyut lagi, jadi baru jepit, potong ikat, baru kita bisa IMD, ya dah. Oh iya, aduh, berarti kurang teliti ya Bun ya. Iya, jadi itulah. Kurang teliti deh baca soalnya ini. Benar. Apa-apa. Ya makasih Bun. Itulah perlunya kita belajar soal ya. Iya, malah ini jawabannya malah punya aku salah. Yang kurang teliti sih membaca soalnya. Maaf Bun. Tapi ya malah kalau saya itu kan jadi tahu kesalahan kita kan. Kurang teliti yang ini bacanya. Iya Bun, makasih banyak. Nah, kalau yang nomor 3 ini masih tetap sama kan, sudah dinilai untuk menghindari kehilangan panas, bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan ibunya segera setelah lahir selama paling sedikit 1 jam. Kapan dilakukan IMD? Nah, sebelum dilakukan IMD itu apa? Apa yang terlakukan? Kira-kira. Enggak, ini kan pertanyaannya. Coba baca dulu. Kan sudah dinilai. Pada bayi berlahir. Ya, sudah dinilai kan? Sudah dinilai itu kita sudah dinilai untuk menghindari kehilangan panas, bayi harus mendapatkan kontak kulit kan dengan ibunya segera setelah lahir selama paling sedikit 1 jam. Kapan dilakukan IMD pada bayi lahir? Pastilah IMD itu setelah pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat. Iya dah. Iya, setelah pemotongan tali pusat. Nah, itu. Emang kita benar-benar ya nih membacanya tuh. Iya, Bun. Ya, masih banyak keliru, enggak apa-apa. Inilah namanya pernah belajar, kita belajar. Keliru kadang. Bukan enggak tahu kita sudah setiap saat nolong persalinan ibu-ibu, adik-adik. Tapi kita ketika membaca soal kita kadang lupa ya. Kurang teliti ya. Kurang teliti. Benar. Ya Bun, makasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu yang besok 6 sampai 10 ya. 11 lanjut 11 saja. 11. Yang sudah dibahas hari ini nggak usah dibahas lagi besok. Oh, enggak usah lagi ya. Jadi 11 ya. Makanya kalau ada pertanyaan silakan hari inilah. Besok kita bahas soal yang baru lagi. Bun, lihat pembahasan nomor 6 ini, Bun. Ya, apa? Yang nomor 6 ini pembahasannya tadi, Bun. Oh ya, silakan Bu Ratna jelaskan kita. Ya, yang tadi ini kan seorang ibu nomor 6 ya. Usia 2 bulan baru melahirkan, sudah dinilai. Setelah pemotongan tali pusat diletakkan perut ibu IMD minimal 1-2 jam. Pemeriksaan fisik ini kan sesudah dia IMD. Ya, lalu dilakukan pemeriksaan fisik termasuk penyuntikan vitamin K1. K1 ya, pitomenadion. Berapa dosis vitamin K1 untuk bayi yang lahir dengan berat badan normal? Jangan sekali-sekali kita tulis 1 cc. Lihat di ampul itu. Ampul itu berapa mili? Ya, Bu. Ya, ada yang 2 mili. Kalau 2 mili berarti 2 mili isinya 1 cc setengah. Ada juga yang 10 mili ya. Nah, jadi harus dilihat nih, jangan sampai salah ini. 1 miligram pokoknya itu. 1 miligram. Bukan 1 cc, 1 miligram. Bisa 0,5 setengah cc 1 miligram, bisa setengah cc. Bisa 0,01 cc. 0,5 kalau. Ya, tapi 1 miligram kita tetap 1 miligram. 0,5 kalau isi ampul itu 2
2 mg dalam 1 cc. Jadi ampul itu isinya 1 cc, ya cairannya. Cuman vitamin K1-nya 2 mg, berarti separuh. Kalau 1 cc isi vitamin K1 itu. Lihat aja nanti di ampulnya biasa 1 cc kan? Vitamin K1 itu. Bu Ratna, barangkali mereka ini mau nanya tentang Niuka. Kalau yang kita pakai ini 1 miligramnya 0,5. Ya, lihat itunya. 0,5 mililiter. Miligram. Mililiter. Mili, 0,5 mili. Pokoknya Bu Farida lihat di dalam ampul. Itu miligramnya ya Bun ya. Ya, 1 miligram. Lihat kalau isinya 2 miligram berarti separuh dari botol dari isi ampul itu. Nah, ya. Lihat pembahasannya, Bun. Pembahasannya tolong, admin. 6 tuh nggak ada ya. Nah, ini. Nah, ini Bun, yang pemberian PIT KK1 dapat diberikan pada bayi sampai usia 2 bulan. Iya. Itu di buku baru itu ada. Oh. Di buku yang baru. Ya. Yang tapi efektifnya tuh kan tetap seperti itu ya, 1 sesudah IMD. 1-2 jam sudah IMD. Kalau hepatitis B0 sekarang 2-3 jam loh. Oh. Kalau dulu kan 1 jam sesudah vitamin K1. Ya, yang terbaru ini Bun ya. Baru ya. Ada buku neonatus yang baru. Dari Permenkes deh, omong ke dek. Ya, dari Permenkes. Kalau yang sudah yang 2-3 jam malah. Ya. Kalau ampul yang sudah dibuka tidak boleh disimpan ini dari dulu ini kan. Ya, sampai Ya. 2 bulan ini Bun yang ditanyakan tadi Bun. Apa? Yang pemberian setelah 2 bulan pemberian. Ya, misalnya begini, ibunya misalnya belum suntik vitamin K1. Di buku itu masih dapat diberikan pada bayi sampai usia 2 bulan, walaupun tidak seefektif yang seharusnya. Seperti kasih vitamin K ini untuk mencegah pendarahan. Iya Bun. Kalau mau lihat itu pelayanan neonatus, ada Permenkes yang di Permenkes ada. Bisa dibuka itu loh di internet. Iya Bun. Buka lah, rajin-rajin lah ya. Bisa. Itu jelasnya, seluruhnya jelas. Cuman memang tidak terlalu, kalau misalnya pengen lebih jauh lagi, kita cari lagi yang lain bukunya. Permenkes yang baru kan ada. Permenkes hepatitis HIV ada, Permenkes tentang ibu hamil juga sekarang sudah berubah kan? Trimester 1, 2, 3-nya kan berubah. Dulu 2, 1, 3, sekarang 1, 2, 3. Iya. Buku yang baru. Ada itu, tapi buku yang baru belum dapat Ibu. Iya, sekarang 6 ya? Tapi dulu juga 6, cuman 2, 1, 3 kan dulu? Trimester 1, 2. Trimester 2, 1. Trimester 3, 3. Trimester 3, 2 dulu. Ya, sekarang 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3, ya. 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. 6 kali minimal. Ya, itu ada Permenkesnya itu. Cari baik. Iya, Bun. Nah, kalau begini kan kita jadi bersemangat ya untuk membaca, mencari. Soalnya soal ini kan kita tidak tahu mana yang keluar. Tapi kalau adik-adik sudah paham, misalnya dengan 60 angka APN sudah bisa meresapi, bukan menghafal, nah insya Allah ya bisa. Ya Bun. Yakinlah ya. Tapi dikitnya nih adik yang datang ya. Cuman berapa yang datang, Dek? 16? Seluruhnya 15 sama kita. 15 sama kita. 12 berarti ya, 12. Yuk, besok teruskan ke 11 ya, Is ya? Iya, iya. Tapi ini Dek Ratna, kan ini bidan-bidan ini bakal jadi profesi.
Ya. Walaupun mereka tahu kan maksimal 2 bulan masih bisa diberikan vitamin K, tapi tetap usahakan 1 jam lahir diberikan Ya. K. Kenapa? Karena kita tahu usus bayi itu kan belum bisa maksimal. Ya. Sementara usus itu kan menghasilkan FIT-K. FIT-K sangat dibutuhkan, makanya dia dibantu dengan injeksi FIT-K untuk mencegah, untuk mengantisipasi perdarahan. Hemoragi, bukan hemoragi perdarahan di dalam Perdarahan memar misalnya. Ya, konsepnya itu dulu, jangan dikasih toleransi. Oh, 2 jam enggak apa-apa. Tidak. Tetap harus komitmen 1 jam wajib diberikan vitamin injeksi FIT-K. Malahan kita yang untuk yang prematur pun harus diberikan FIT-K. Betul tadi kata Bu Ratna, pertanyaan Bu Farida, hati-hati membaca etiket di dalam ampul yang kita pakai Neoka. Kalau Neoka kan cuma 2 mg. Nah, itu hati-hati. Itu FIT-K juga. Cuman dia 2 mg, beda dengan yang 10 mg. Kemudian cara menyuntikkannya, ya, supaya kita tuh benar-benar, oh ini bidan-bidan profesi yang hebat, yang pantas menyandang gelar profesi. Nah itu yang paling penting. Ya, Bu. Peraturan menteri itu punya waktu toleransi. Punya waktu toleransi apa maksudnya? 1 tahun itu ya, 1 tahun harus disosialisasikan. Kan ini masa sosialisasi. Setiap peraturan harus ada masa toleransi untuk sosialisasi. Nah, kita alhamdulillah cepat tahu Bu Rana kebenaran anaknya ini dokter juga ya di Jogja, banyak buku-buku. Nah, kita juga banyak melalui IBI itu ada sebenarnya. IBI itu aktif loh. Ada itu di kalau di kita itu ada. Kalau ada peraturan menteri yang baru kita langsung di share gitu. Jadi kita beruntung dapat duluan, ya, itu manfaatnya. Oke, masih ada yang mau tanya lagi nggak? Banyak yang tidak buka ini, tidak tahu ada apa tidaknya. Ada apa-apa nanti di apa saling kan ini nanti yang kasih tahu. saya rasa divideokan nanti Kalau mereka videokan nanti soal yang Yuis kasih itu apa Dek? Soal-soal yang Ayu kasih itu kalau mereka perlu bisa yuk. Kalau mereka sudah mereka sudah mencatat apa tidak? Tidak mencatat yang soal-soal yang dikasih Ayu sampai 100 itu. Adik-adik. Farida mencatat tidak seluruh soal Ibu Is? Banyak itu. Tidak ya. Jadi tidak ada aksi ya. Mungkin mudah-mudahan tidak dicatat. Langsung terekam kan? Ada yang rajin di print out-nya. Ya, kalau yang rajin print out bisa. Sudah itu bayang soalnya tidak di. Makanya saya minta untuk admin itu supaya kan dibuat video gitu. Bisa lah. Putus-putus yuk. Iya, sinyal ini. Iya. Yuk lihat ini. Di perjalanan Ibu Istu. Travel. Ya, udah jam 20.15 ini. Ada pertanyaan lagi? Adik-adik, kawan-kawan? Ibu Yuliati dan Ibu Farida lah yang muncul. Yang lain tutup ini. Ada yang ada pasien ya. Ada yang mau partes. Yalah. Sudah. Bidan praktek masih. Tidak ada hari tanpa ketukan. Ada pertanyaan? Bagaimana, admin? Tidak ada lagi, Bun.